Sejarah sangat jelas memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Pandangan seseorang akan jauh menatap ke depan apabila dia mengenal sejarahnya. Jika dia mengetahui cita-cita para pejuang Islam dalam kemerdekaan, maka dia akan memiliki semangat dalam berdakwah dan kerinduan dalam berjihad. Ulama menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam usaha perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Sehingga di antara mereka ada yang gugur sebagai syuhada, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, dan yang lainnya. Mereka mengobarkan semangat jihad dalam mengusir dan membuat hengkang para penjajah dari bumi pertiwi ini. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat untuk mendapatkan pelatihan militer dan memanggul senjata, seperti Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, dan lain-lain. Hampir semua pertempuran melawan penjajah dipengaruhi oleh fatwa jihad, termasuk pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Keberhasilan pertempuran ini tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kisi Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya. Para ulama, seperti Kiai Haji Wahid Hashim dari organisasi NU, Ki Bagus Hadikusumo dari organisasi Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dari organisasi Muhammadiyah, dan Abdul Kahar Musakir dari organisasi Muhammadiyah, juga memiliki peran yang sangat besar dalam merumuskan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Kemudian diserahkan untuk disahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, di Jakarta pada Sabtu Pahing, 18 Agustus 1945 M, 10 Ramadan 1364 Haji. Bahkan, Ki Bagus Hadikusumo termasuk perumus redaksi sila pertama Pancasila dari draft sebelumnya, yaitu Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kiprah ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu panjang. Nama mereka telah tercatat dengan tinta emas sebagai syuhada atau pahlawan. Kemerdekaan Indonesia tahun ini yang telah sampai di usia 79 tahun adalah warisan para ulama yang mesti harus dijaga dengan baik. Namun sayangnya banyak peran ulama yang tidak terekspos keluar, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui perjuangan para ulama dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Tuanku Imam Bonjol, beliau adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri, nama dan gelar. Nama asli dari Tua Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada tahun 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya, Hatib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Petol Syarif, Malin Basah, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Riwayat perjuangan. Tak dapat dipungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu dari tahun 1803 sampai dengan 1821 Masehi, praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri, penamaan bagi kaum ulama, dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815, dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang, sebagai kompensasi Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek pedalaman Minangkabau.
Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Dalam hal ini kompeni melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabul, Al-Quran. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak, terefleksi dalam ucapannya adapun hukum Kitabullah banyaklah malampau dek ulah kita jual. Bade kalian? Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian? Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri dibonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, 16 Maret sampai 17 Agustus 1837, yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, dengan tentara pengkhianat yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Padri. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, di mana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan kapal Perlay di Padang, penangkapan dan pengasingan. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Dalam bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tiba di tempat itu langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tidak jauh dari Manado. Pihak Belanda berharap orang Minahasa yang mayoritas Nasrani akan membunuh Tuanku Imam Bonjol, namun ternyata sebaliknya, beliau malah disambut dengan ramah. Bahkan, beliau kerasan tinggal di sini karena merasa seperti di ranah Minang. Pada tanggal 8 November 1864, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Minahasa dan dimakamkan di sana. Pengasingan Tuanku Imam Bonjol di bumi Minahasa menempatkan seorang Muslim tentunya dengan beliau didampingi oleh beberapa pengikutnya. Berada di lingkungan mayoritas Nasrani tidak menggoyahkan beliau, bahkan pengikutnya ada yang jadi ulama di Manado dan mengislamkan orang-orang setempat dengan damai. Orang Nasrani di Manado juga menghormati Tuanku Imam Bonjol, begitu juga sebaliknya. Perjalanan panjang Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau dan masyarakat Pineleng Minahasa sudah membuktikan kalau memelihara perdamaian lebih indah daripada mengusiknya. Selain jasanya yang besar dalam perlawanan melawan Belanda, Tuanku Imam Bonjol adalah sosok yang merekatkan hubungan antara orang Minang yang berada di Sumatera Barat, dengan orang Minahasa yang berada di Sulawesi Utara. Orang Minang dan Minahasa sangat akrab, ibarat penjual dan pembeli.
Minang terkenal dengan jiwa dagangnya, sedangkan Minahasa terkenal doyan belanja, jadi sangat nyambung dan cocok, saling menguntungkan.